Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar masih berwarna nila pekat, diselimuti sisa-sisa malam yang enggan beranjak. Namun di dalam rumah berdinding kusam itu, Zahra sudah memulai harinya sejak 1 jam yang lalu. Suara air yang ia timba dari sumur belakang terdengar memecah keheningan, beradu dengan gesekan sapu lidi di halaman. Tangannya yang mungil bergerak lincah dan terbiasa, membersihkan setiap sudut rumah yang seakan tak pernah mau bersih. Baginya, fajar tidak diumumkan oleh kokok ayam jantan atau cahaya matahari pertama, melainkan oleh daftar panjang pekerjaan rumah yang menantinya tanpa jeda. Setelah memastikan lantai keramik dingin itu mengilap di bawah cahaya lampu 5 watt, ia bergegas ke dapur. Aroma bawang yang ditumis perlahan menguar, mengisi ruangan sempit itu dengan harapan sederhana. Semoga sarapan kali ini diterima dengan baik. Nasi goreng dengan isian seadanya, beberapa butir telur mata sapi yang kuningnya sempurna, serta 3 cangkir teh hangat yang uapnya menari-nari di udara. Semuanya tertata rapi di atas meja makan kayu yang sudah reot. Zahra memandang hasil kerjanya dengan seulas senyum tipis, senyum yang jarang sekali bertahan lama. Benar saja, tak lama kemudian, pintu kamar utama terbuka. Nizam, suaminya, keluar dengan rambut acak-acakan dan wajah masam khas orang yang tidurnya terganggu. Ia duduk di kursi tanpa sepatah kata pun, matanya menatap piring di hadapannya dengan tatapan menyelidik, seolah mencari-cari kesalahan. "Apa ini? Nasi goreng lagi?" Suaranya serak dan penuh ketidaksenangan. "Kau tidak bisa memasak yang lain? Setiap hari aku harus menelan makanan seperti ini. Berminyak, dan nasinya terlalu lembek." Zahra menunduk, tangannya meremas ujung daster lusuhnya. "Maaf, Mas. Hanya ini yang ada di dapur. Uang belanja yang Mas berikan kemarin hanya cukup untuk membeli beras dan telur." "Selalu alasan. Kau saja yang tidak becus mengelola uang," sahut sebuah suara tajam dari arah kamar sebelah. Ibu Sarah, ibu mertuanya, muncul dengan daster satinnya yang mewah, kontras dengan suasana rumah yang sederhana. Wajahnya yang dipoles bedak tebal tampak berkerut tak suka. Ia menyendok sedikit nasi goreng ke piringnya, mengunyahnya dengan gerakan lambat dan berlebihan, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. "Asin. Ya Tuhan, kau mau membuat kami mati karena darah tinggi? Dan teh ini, kenapa rasanya seperti air cucian beras?" "Hambar," cerca Ibu Sarah, matanya menatap Zahra dengan tatapan menghina. "Dasar perempuan tidak berguna. Menjadi istri tapi tidak bisa memanjakan lidah suami dan mertua. Pantas saja orang tuamu cepat meninggal, mungkin mereka lelah punya anak sepertimu." Kata-kata itu, setajam sembilu, menghunjam tepat di ulu hati Zahra. Ini adalah senjata pamungkas Ibu Sarah, kalimat yang selalu berhasil membuat pertahanan Zahra runtuh seketika. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Menangis di depan mereka hanya akan memberikan kepuasan dan bahan olokan baru. Ia hanya bisa diam, menelan ludah yang terasa pahit, bersamaan dengan nasi dingin yang bahkan tak sempat ia sentuh. Nizam tidak membelanya. Ia justru ikut menimpali, seolah berlomba dengan ibunya untuk menyakiti hati Zahra lebih dalam. "Sudahlah, Bu. Mau diharapkan apa dari dia? Dia hanya menumpang hidup di sini. Seharusnya dia bersyukur kita mau menampungnya, memberinya makan, memberinya atap untuk berteduh. Kalau tidak ada aku, dia pasti sudah jadi gelandangan di jalanan," ujar Nizam sambil mendorong piringnya menjauh. Pemandangan itu adalah ritual paginya. Sarapan yang ia siapkan dengan cinta, berakhir menjadi sampah di piring yang tak tersentuh. Hinaan yang ia terima sebagai lauknya. Setelah kedua orang itu kembali masuk ke kamar mereka, bersiap untuk kegiatan masing-masing, Nizam dengan ponselnya, mencari lowongan kerja yang tak pernah serius ia lamar, dan Ibu Sarah dengan televisi, menonton sinetron, Zahra membereskan meja makan dengan hati yang remuk. Sisa nasi goreng dan telur mata sapi itu, ia masukkan ke dalam satu piring untuknya. Ia makan sendirian di dapur, bersandar pada dinding yang lembab, dengan air mata yang akhirnya tak terbendung lagi. Setiap suap terasa seperti menelan serpihan kaca. Ia teringat janjinya pada almarhum kedua orang tuanya, untuk menjadi istri yang berbakti dan menjaga nama baik keluarga. Tapi sampai kapan ia harus bertahan dalam neraka ini? Satu-satunya penguatnya adalah bayangan kakek Suryo, satu-satunya keluarga sedarah yang ia miliki. Kakeknya tinggal di desa yang jauh, seorang petani tua yang sederhana. Zahra jarang bertemu dengannya, tapi surat-surat singkat yang sesekali datang dengan tulisan tangan gemetar selalu memberinya kehangatan. Kakeknya selalu berpesan agar ia menjadi perempuan yang kuat dan sabar. Kesabaran.
Kata itu terus ia tanamkan dalam hatinya, berharap suatu hari nanti akan berbuah manis. Malam harinya, saat rumah sudah senyap dan ia baru saja selesai mencuci tumpukan piring terakhir, telepon genggam bututnya yang tergeletak di meja bergetar hebat. Sebuah nomor tak dikenal dari kampungnya. Dengan perasaan was-was, Zahra mengangkatnya. Suara di seberang terdengar parau dan penuh isak tangis. Itu adalah suara Pak De Burhan, tetangga kakeknya. Kalimat yang diucapkannya singkat, namun dampaknya seperti sambaran petir di tengah malam yang sunyi. Enduk Zahra, sabar ya, kakekmu, kakek Suryo, sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Dunia Zahra seakan runtuh. Genggamannya pada ponsel melemah hingga benda itu jatuh ke lantai. Kakinya lemas, dan ia merosot ke lantai yang dingin. Kakek Suryo, benteng terakhirnya, pelindung jauhnya, kini telah tiada. Isak tangis yang tak bisa ia keluarkan di depan suami dan mertuanya kini meledak tanpa bisa dibendung. Ia menangis dalam diam, menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak membangunkan dua serigala yang tertidur di kamar mereka. Dengan sisa tenaga, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Nizam. Ia harus pulang. Ia harus melihat wajah kakeknya untuk yang terakhir kali. Nizam membuka pintu dengan wajah kesal karena tidurnya terganggu. "Ada apa?" bentaknya. "Mas. Kakek. Mas. Kakek meninggal," ucap Zahra terbata-bata di antara isak tangisnya. Nizam terdiam sejenak, wajahnya tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Lalu, Aku mau pulang, Mas. Aku mohon, izinkan aku pulang ke desa untuk melihat pemakamannya." Nizam mendengus. "Pulang? Kau pikir ongkosnya murah? Buang-buang uang saja untuk orang yang sudah mati. Tidak ada gunanya. Lagi pula, siapa yang akan mengurus rumah ini kalau kau pergi? Sudahlah, doakan saja dari sini. Tidak usah cengeng." Setelah mengatakan itu, Nizam menutup pintu dengan keras, meninggalkan Zahra yang termangu di depannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bahkan dalam duka yang paling dalam pun, ia tidak menemukan setitik belas kasihan dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Malam itu, Zahra tidak tidur. Ia duduk di sudut dapur yang gelap, memeluk lututnya, meratapi nasibnya yang kini sebatang kara, tanpa ada satupun orang di dunia yang benar-benar peduli padanya. Beberapa hari berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Kehidupan kembali ke rutinitas yang menyakitkan. Hinaan dan cacian masih menjadi menu hariannya. Kini ditambah dengan ejekan tentang statusnya yang resmi menjadi yatim piatu sebatang kara. Zahra menjalaninya seperti robot, jiwanya kosong. Sampai suatu siang yang terik, suara sepeda motor tukang pos berhenti di depan rumah. Seorang tukang pos menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat resmi. Ibu Sarah yang kebetulan sedang menyirami tanaman di depan, merebut surat itu dari tangan Zahra. Matanya menyipit membaca nama yang tertera di sana. Untuk Zahra Almira, bacanya dengan nada mengejek. "Dari kantor notaris Pat Wibisono, SH, MKNH, notaris? Ada urusan apa kau dengan notaris?" Zahra hanya bisa menggelengkan kepala, sama bingungnya. Ibu Sarah membuka amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada sepucuk surat resmi. "Dengan hormat, kami mengundang saudari Zahra Almira untuk hadir pada acara pembacaan surat wasiat dari almarhum Bapak Suryo Wijoyo." Ibu Sarah berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking dan menyakitkan. "Surat wasiat? Hahaha. Harta apa yang dimiliki kakek kampungmu itu? Paling juga sepetak sawah yang sering gagal panen, atau beberapa ekor ayam. Ada-ada saja orang tua itu, meninggal pun masih mau bergaya pakai surat wasiat segala." Ibu Sarah melempar surat itu ke wajah Zahra. Kertas itu jatuh melayang dan mendarat di lantai yang basah. Namun bagi Zahra, surat itu bukan sekadar kertas. Itu adalah pesan terakhir dari kakeknya. Dengan tangan gemetar, ia memungutnya, membersihkannya dari kotoran, dan mendekapnya erat di dada. Ia tidak peduli apa isinya. Yang ia tahu, ia harus datang. Ini adalah panggilan terakhir dari satu-satunya orang yang pernah memberinya kehangatan di dunia ini. Zahra melangkahkan kakinya keluar dari angkutan kota yang reot, debu jalanan langsung menerpa wajahnya. Di hadapannya berdiri sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi dengan dinding kaca berwarna gelap, memantulkan bayangan langit Jakarta yang kelabu. Tulisan, Wibisono Tower, terukir gagah dengan huruf-huruf berwarna perak di atas lobi utama. Disinilah alamat kantor notaris yang tertera di surat itu. Jantung Zahra berdebar kencang, campuran antara gugup dan rasa rendah diri yang akut. Ia memandang daster batik terbaiknya yang sudah sedikit luntur warnanya, lalu membandingkannya dengan orang-orang yang keluar masuk dari gedung itu. Mereka mengenakan setelan jas yang licin,
gaun kerja yang elegan, dan sepatu yang mengilap. Sementara ia hanya mengenakan sepasang sandal jepit usang. Ia hampir berbalik arah, merasa salah tempat. Namun, bayangan wajah teduh kakek Suryo seolah muncul di benaknya, memberinya kekuatan. Ini adalah amanat. Ia harus menyelesaikannya. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk ke lobi yang dingin ber-AC. Seorang satpam yang tegap sempat menatapnya dengan aneh, namun Zahra memberanikan diri bertanya di meja resepsionis. Wanita muda di belakang meja itu menunjuk ke arah lift setelah mendengar nama Notaris Wibisono disebut. Kantor notaris itu berada di lantai 17. Begitu pintu lift terbuka, Zahra disambut oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ruangan tunggu yang luas dengan sofa kulit empuk, lukisan-lukisan mahal di dinding, dan sebuah meja resepsionis dari kayu jati solid. Seorang wanita parubaya yang ramah menyambutnya, dan mempersilakannya duduk setelah ia menyebutkan namanya. Beberapa menit kemudian, seorang pria tinggi besar dengan kumis tebal dan kacamata berbingkai emas keluar dari sebuah ruangan. "Saudari Zahra Almira?" tanyanya dengan suara berat namun terdengar berwibawa. Zahra mengangguk gugup. "Saya Wibisono. Mari, silakan masuk. Kita sudah ditunggu." Zahra mengikuti pria itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang lebih privat. Di tengah ruangan ada sebuah meja oval panjang dari kayu mahoni. Di salah satu ujungnya, duduk seorang pria muda berjas yang tampak seperti asisten Pak Wibisono. Zahra dipersilakan duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan sang notaris. Suasana di ruangan itu terasa begitu formal dan menegangkan. Pak Wibisono membuka sebuah map tebal di hadapannya. "Baik, Saudari Zahra. Kita bisa mulai sekarang. Seperti yang tertera di surat undangan, agenda kita hari ini adalah untuk membacakan surat wasiat dari almarhum Bapak Suryo Wijoyo, yang merupakan kakek kandung Anda dari pihak ibu." Zahra mengangguk pelan, jemarinya saling bertaut di atas pangkuannya. Ia mempersiapkan hatinya. Mungkin kakeknya mewariskan sebidang tanah di desa, atau mungkin sejumlah kecil uang dari hasil penjualan ternaknya. Apapun itu, ia akan menerimanya dengan lapang dada sebagai kenang-kenangan terakhir. "Sebelum saya bacakan isinya," lanjut Pak Wibisono, "ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk memberikan konteks. Mungkin Anda mengenal kakek Anda, Bapak Suryo Wijoyo, sebagai pribadi yang sederhana." Zahra mengangguk lagi. "Iya, Pak. Kakek saya seorang petani di desa." Pak Wibisono tersenyum tipis. Itu adalah citra yang memang ingin beliau bangun selama masa tuanya. Namun pada kenyataannya, Bapak Suryo Wijoyo adalah pendiri utama dan pemilik saham mayoritas dari Suryo Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini yang bergerak di bidang properti, agribisnis, dan pertambangan. Kalimat itu terasa seperti hantaman godam di kepala Zahra. Telinganya berdengung. Suryo Group? Perusahaan raksasa yang iklannya sering ia lihat di televisi? Perusahaan yang membangun perumahan-perumahan mewah dan hotel-hotel bintang 5? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Kakeknya adalah pria tua bersarung yang tangannya kapalan karena mencangkul. "Maaf, Pak. Mungkin Bapak salah orang. Kakek saya bukan." "Tidak ada kesalahan, Saudari Zahra," potong Pak Wibisono dengan lembut namun tegas. "Kami telah melakukan verifikasi data kependudukan dan tes DNA, sesuai prosedur yang diminta almarhum. Anda adalah satu-satunya cucu dan ahli waris yang sah dari beliau." Zahra terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, otaknya berusaha keras mencerna informasi yang mustahil ini. Jadi, selama ini, kakeknya adalah seorang konglomerat? Mengapa? Mengapa ia membiarkan cucu satu-satunya hidup dalam penderitaan dan kemiskinan? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya, namun ia tak mampu menyuarakannya. Pak Wibisono melanjutkan. "Almarhum Bapak Suryo adalah orang yang sangat bijaksana. Beliau punya alasan tersendiri untuk semua ini, yang mungkin akan Anda pahami nanti. Sekarang, mari kita lanjutkan ke isi wasiatnya." Sang notaris berdeham sejenak, lalu mulai membacakan isi dokumen di hadapannya dengan suara yang jelas dan mantap. "Dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya, Suryo Wijoyo, dengan ini menyatakan bahwa seluruh aset pribadi yang saya miliki, yang tidak terikat dengan operasional perusahaan Suryo Group, saya wariskan sepenuhnya kepada cucu tunggal saya, Zahra Almira binti almarhum Handoko." Pak Wibisono berhenti sejenak dan menatap Zahra. Aset pribadi yang dimaksud di sini ada dua. Pertama, adalah sebuah rumah tinggal pribadi atas nama saya, yang berlokasi di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 1, Pondok Indah, Jakarta Selatan, beserta seluruh isinya. Pondok Indah. Nama kawasan itu saja sudah cukup membuat Zahra pusing. Itu adalah tempat tinggal para pejabat dan selebriti. Dan yang kedua, lanjut Pak Wibisono,
adalah simpanan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Sentral Asia, dengan nomor rekening 0122388899, senilai 800 juta rupiah. 800 juta rupiah. Zahra merasa napasnya tercekat. Pandangannya mulai kabur. Angka sebesar itu, ia bahkan tidak pernah berani memimpikannya. Uang belanja dari Nizam yang hanya Rp50.000 per hari saja sering kurang. Dan sekarang, ia diberitahu bahwa ia memiliki uang 800 juta rupiah? Ini pasti mimpi. Mimpi yang sangat aneh. Saudari Zahra, Anda baik-baik saja? Tanya Pak Wibisono, melihat wajah Zahra yang pucat pasi. Zahra hanya bisa mengangguk lemah. Kepalanya terasa sangat berat. Sesuai prosedur, saya harus bertanya. Apakah Anda, sebagai ahli waris yang sah, menerima warisan yang telah disebutkan? Menerima? Tentu saja. Ini adalah tiketnya menuju kebebasan. Ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Dengan ini, ia bisa pergi dari rumah neraka itu, memulai hidup baru, dan tidak akan pernah lagi kelaparan atau dihina. Secercah harapan mulai bersinar di hatinya yang gelap. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, "Ya, saya menerima," ketika tiba-tiba, brak, pintu ruangan itu terbuka dengan kasar, dibanting hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Semua orang di ruangan itu terlonjak kaget. Di ambang pintu, berdiri dua sosok yang sangat Zahra kenal. Nizam dan Ibu Sarah. Mereka terengah-engah, seolah baru saja berlari. Namun, di wajah mereka terpasang senyum yang aneh, senyum licik penuh kemenangan. Nizam merapikan kemejanya yang sedikit kusut, lalu melangkah masuk seolah ialah pemilik tempat itu. Ibu Sarah mengikutinya di belakang, matanya liar memindai kemewahan ruangan itu, bibirnya menyunggingkan senyum puas. Bagaimana mereka bisa tahu? Zahra tidak memberitahu siapapun. Mungkin Ibu Sarah yang curiga dan menyuruh Nizam untuk mengikutinya. "Maaf kami terlambat," kata Nizam dengan nada ringan, sama sekali tidak merasa bersalah telah mengganggu acara sepenting itu. Ia berjalan mendekati Zahra, lalu merangkul bahunya dengan gerakan yang terasa begitu palsu dan posesif. Rangkulan itu terasa dingin dan membuat Zahra bergidik. Tentu saja dia menerima warisan itu, lanjut Nizam, menjawab pertanyaan notaris tadi sambil menatap Pak Wibisono dengan tatapan menantang. Senyumnya semakin lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang rapi. Dan sebagai suaminya yang sah, walinya satu-satunya di dunia ini karena kedua orang tuanya sudah meninggal, maka akulah yang akan mengurus dan mengelola semua harta itu. Atmosfer di dalam ruangan yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi dingin membekukan. Pernyataan Nizam yang penuh arogansi menggantung di udara, merampas semua oksigen dan harapan dari paru-paru Zahra. Rangkulan di bahunya yang tadinya terasa palsu kini terasa seperti belenggu besi, berat dan dingin, menariknya kembali ke dalam jurang keputusasaan yang baru saja hendak ia tinggalkan. Ia menatap wajah suaminya, wajah yang pernah ia cintai dan hormati, kini terlihat begitu asing dan mengerikan. Senyum kemenangan di bibir Nizam dan kilat keserakahan di mata Ibu Sarah adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah ia saksikan. Mereka tidak melihatnya sebagai istri atau menantu, mereka melihatnya sebagai brankas berjalan yang kuncinya kebetulan mereka pegang. Pak Wibisono, sang notaris, berdeham pelan untuk memecah keheningan. Ia melepas kacamatanya dan meletakkannya di atas meja, menatap Nizam dengan ekspresi profesional yang sulit dibaca. "Tuan Nizam, mohon maaf. Klaim Anda sebagai wali yang berhak mengelola harta warisan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat serius. Bisa Anda jelaskan dasar hukum yang Anda gunakan?" Nizam tertawa kecil, seolah pertanyaan itu adalah sebuah lelucon. "Dasar hukum? Tentu saja ada, Pak. Secara hukum negara maupun hukum agama, suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya. Apalagi istri saya ini, Zahra, sudah tidak punya ayah atau saudara laki-laki. Jadi secara otomatis, sayalah walinya. Saya yang bertanggung jawab atas dirinya, dan tentu saja, atas semua yang dimilikinya." Ia mengeratkan rangkulannya di bahu Zahra, seolah sedang memamerkan properti miliknya. "Bapak lihat sendiri, kan? Zahra ini perempuan lugu, polos, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, apalagi soal uang sebanyak itu. Jika dibiarkan mengelola sendiri, bisa habis dalam sekejap karena ditipu orang. Jadi, niat saya ini baik, Pak. Ini demi melindungi istri saya dan masa depan kami bersama." Ibu Sarah menimpali dengan cepat, suaranya terdengar manis namun penuh racun. "Betul sekali kata anak saya, Pak Notaris. Kami ini keluarganya. Justru aneh kalau hartanya diurus oleh orang lain. Kami hanya ingin memastikan harta peninggalan kakeknya ini bisa dimanfaatkan dengan baik.
Bisa untuk merenovasi rumah kami yang sudah mulai rusak, membeli mobil agar Nizam bisa lebih mudah mencari kerja, atau mungkin untuk modal usaha. Semuanya kan demi kebaikan Zahra juga. Zahra mendengarkan semua itu dengan perasaan mual. Kepalanya menunduk dalam-dalam, tidak sanggup menatap wajah-wajah penuh kepalsuan di hadapannya. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah tamparan tak terlihat. Melindungi? Kebaikan? Kata-kata itu terdengar seperti hinaan setelah bertahun-tahun perlakuan kejam yang ia terima. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa mereka bohong, bahwa mereka adalah serigala berbulu domba. Ia ingin mengatakan bahwa ia lebih baik ditipu orang asing daripada hartanya dipegang oleh orang-orang yang telah menyiksanya setiap hari. Tapi, Mas, bisik Zahra, sebuah upaya kecil untuk memberontak. Esestere. Nizam memotongnya dengan cepat, cengkeramannya di bahu Zahra menguat, mengirimkan sinyal ancaman yang jelas. Kamu diam saja, Zahra. Biar aku yang bicara. Kamu tidak mengerti masalah seperti ini. Zahra langsung terdiam, bibirnya terkatup rapat. Nyalinya yang baru tumbuh sekecil tunas, kini kembali terinjak hingga lumat. Ia kembali menjadi Zahra yang penakut, yang tidak memiliki hak suara bahkan untuk nasibnya sendiri. Ia merasa seperti boneka pajangan di tengah-tengah transaksi jual-beli. Hatinya menjerit, memanggil nama kakeknya. Inikah akhir dari hadiah terakhirmu? Kek? Jatuh ke tangan orang-orang yang salah? Pak Wibisono tampak tidak terkesan dengan argumen Nizam. Ia memasang kembali kacamatanya. Tuan Nizam, dengan segala hormat, dalam hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia, harta yang diperoleh istri melalui warisan adalah harta bawaan. Kepemilikannya bersifat pribadi dan terpisah dari harta bersama dalam perkawinan. Seorang istri adalah subjek hukum yang cakap dan berhak sepenuhnya mengelola aset pribadinya, tanpa memerlukan perwalian dari suami, kecuali jika ia berada di bawah umur atau dinyatakan tidak cakap hukum oleh pengadilan. Penjelasan logis dan tenang dari Pak Wibisono itu membuat wajah Nizam sedikit memerah karena malu. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan intelektual. Namun, arogansinya terlalu besar untuk mengaku kalah. Itu kan hukum dunia, Pak. Hukum buatan manusia. Saya bicara soal tanggung jawab suami. Ini urusan rumah tangga saya. Seru Nizam. Suaranya mulai meninggi. Saya tidak mau tahu. Pokoknya semua harta ini harus diserahkan kepada anak saya. Timpal Ibu Sarah tak kalah sengit. Situasi di ruangan itu mulai memanas. Asisten notaris tampak gelisah di kursinya. Zahra semakin menciut, berharap bisa menghilang dari tempat itu. Di tengah kekacauan itulah, terdengar sebuah ketukan singkat namun mantap di pintu mahoni ruangan itu. Tok, tok. Semua orang menoleh ke arah pintu. Sebelum Pak Wibisono sempat menjawab, pintu itu terbuka dari luar. Seorang pria tegap berusia sekitar 40-an melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dijahit dengan sempurna, kemeja putih bersih, dan dasi berwarna biru dongker. Rambutnya tersisir rapi, dan matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai tipis memancarkan kecerdasan dan ketenangan. Kehadirannya seketika mengubah dinamika ruangan. Aura otoritas yang ia bawa membuat argumen kasar Nizam dan Ibu Sarah barusan terdengar, seperti ocehan anak kecil. Maaf menginterupsi, ujar pria itu dengan suara yang tenang namun dalam dan berwibawa. Sepertinya kehadiran saya di sini diperlukan. Nizam dan Ibu Sarah menatapnya dengan pandangan kesal. Siapa lagi ini? Gangguan apa lagi yang datang? Anda siapa? Ini acara keluarga, orang luar tidak usah ikut campur. Bentak Nizam. Pria itu tidak terpengaruh oleh bentakan Nizam. Ia melangkah mendekati meja, lalu mengulurkan tangan kepada Pak Wibisono, yang menyambutnya dengan anggukan hormat. Wibisono, kata sang notaris. Adnan, balas pria itu. Ia kemudian menatap lurus ke arah Nizam, tatapannya begitu tajam hingga membuat Nizam sedikit salah tingkah. Perkenalkan, saya Adnan Wiratama. Saya adalah pengacara pribadi almarhum Bapak Suryo Wijoyo. Pernyataan itu seperti bom kecil yang meledak di tengah keheningan. Pengacara pribadi? Kakek Suryo punya pengacara pribadi? Nizam dan Ibu Sarah saling berpandangan, kebingungan dan firasat buruk mulai merayapi hati mereka. Senyum di wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan, kini mulai terlihat goyah. Pak Adnan lalu menoleh ke arah Zahra. Untuk pertama kalinya, tatapannya melembut. Ada sebersit rasa iba dan hormat di sana. Nona Zahra, turut berduka cita atas kepergian kakek Anda. Beliau adalah orang yang sangat baik. Zahra hanya bisa mengangguk kecil, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Setelah itu, Pak Adnan kembali memasang wajah profesionalnya. Ia menatap Nizam sekali lagi,
kali ini dengan tatapan dingin seperti es. Saya mendengar percakapan tadi dari luar, katanya. Dan mengenai klaim Anda sebagai wali, Tuan Nizam, saya berada di sini untuk satu tujuan. Memastikan wasiat terakhir dari klien saya, Bapak Suryo Wijoyo, dijalankan persis seperti yang tertulis dan seperti kehendak beliau. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia mengucapkan kalimat terakhir yang membuat senyum di wajah Nizam dan Ibu Sarah benar-benar lenyap, digantikan oleh ekspresi pucat yang tegang. Sebuah kehendak yang telah meramalkan dan mengantisipasi dengan sangat baik situasi yang sedang terjadi saat ini. Ancaman terselubung dalam kalimat terakhir Pak Adnan terasa lebih mengintimidasi daripada bentakan apapun. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini keheningan itu terasa berat dan penuh antisipasi. Nizam, yang beberapa saat lalu begitu lantang dan percaya diri, kini tampak seperti balon yang kempes. Ia menelan ludah, mencoba mempertahankan sisa-sisa arogansinya, namun tatapan tajam Pak Adnan seolah melucuti semua keberaniannya. Ibu Sarah pun hanya bisa terdiam. Tangannya tanpa sadar mencengkeram lengan putranya, mencari kekuatan. Pak Adnan meletakkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli di atas meja dengan gerakan perlahan. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakannya terukur dan penuh keyakinan. Ia menatap lurus pada Nizam dan Ibu Sarah. Mari kita perjelas beberapa hal agar tidak ada kesalahpahaman, ujar Pak Adnan, suaranya tetap tenang namun mematikan. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Notaris Wibisono, klaim perwalian Anda, Tuan Nizam, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 35 dan 36, harta yang diperoleh selama perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Warisan adalah murni harta bawaan. Istri Anda, Nona Zahra, memiliki hak penuh 100% atas warisan ini. Anda tidak punya hak 1 sen pun, kecuali jika beliau dengan sukarela memberikannya kepada Anda. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Nizam. Wajahnya semakin merah, campuran antara marah dan malu karena kebodohannya diungkap di depan banyak orang. Ini urusan rumah tangga saya. Anda tidak berhak mengatur. Saya tidak sedang mengatur rumah tangga Anda, potong Pak Adnan dengan cepat, nadanya setingkat lebih tajam. Saya sedang melindungi hak dan kepentingan klien saya, almarhum Bapak Suryo Wijoyo, yang telah diamanatkan kepada saya. Amanat beliau adalah untuk melindungi aset dan kesejahteraan cucu beliau, Nona Zahra. Jika ada pihak yang mencoba menghalangi amanat tersebut, maka pihak tersebut berhadapan langsung dengan saya dan firma hukum saya. Ancaman itu tidak lagi terselubung. Pak Adnan mengatakannya dengan jelas. Ibu Sarah gemetar. Ia bisa melihat bahwa pria di hadapannya bukanlah orang sembarangan yang bisa mereka gertak. Kami kan hanya ingin membantu Zahra, cicit Ibu Sarah, mencoba memainkan peran sebagai mertua yang peduli. Pak Adnan tersenyum sinis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Bantuan Anda tidak diperlukan. Bapak Suryo sudah mempersiapkan segalanya. Beliau mengenal cucunya sebagai gadis yang baik, polos, dan mungkin terlalu sabar. Tapi beliau juga bukan orang naif. Beliau tahu dunia ini penuh dengan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain. Sambil berbicara, Pak Adnan membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna krem yang masih tersegel dengan rapi menggunakan lilin berlogo monogram, SW. Semua mata tertuju pada amplop itu. Almarhum kakek Suryo adalah seorang visioner sejati. Lanjut Pak Adnan, memegang amplop itu dengan penuh hormat. Beliau tidak hanya meninggalkan harta, tapi juga sebuah jalan keluar. Sebuah perlindungan. Beliau sudah menduga akan ada pihak yang mencoba mengklaim, memaksa, atau mengintimidasi cucunya pada saat pembacaan wasiat ini. Untuk itu, beliau menitipkan satu dokumen lagi kepada saya. Sebuah adendum. Sebuah klausul tambahan yang bersifat kondisional dan sangat rahasia, yang hanya boleh dibuka dan dibacakan jika situasi seperti ini terjadi. Jantung Zahra berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Jalan keluar? Perlindungan? Apa maksudnya? Mungkinkah kakeknya tahu semua penderitaannya selama ini? Mungkinkah ini adalah jawaban yang ia tunggu-tunggu? Sebelum membuka amplop itu, Pak Adnan menoleh dan menatap langsung ke mata Zahra. Tatapannya yang tadi melembut kini dipenuhi keseriusan. Nona Zahra, saya ingin Anda mendengarkan baik-baik. Apapun isi dari klausul ini, keputusan terakhir untuk menjalankannya atau tidak, 100% berada di tangan Anda. Tidak ada yang bisa memaksa Anda. Ini adalah hidup Anda, dan ini adalah kekuatan yang kakek Anda wariskan untuk Anda genggam. Kata-kata itu seolah menyuntikkan keberanian ke dalam pembuluh darah Zahra. Untuk pertama kalinya hari itu, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi.
Ia balas menatap Pak Adnan dengan sorot mata yang mulai menunjukkan percikan api. Dengan gerakan mantap, Pak Adnan mematahkan segel lilin pada amplop itu. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal dan membukanya. Ia berdeham sekali, memastikan seluruh perhatian di ruangan itu terpusat padanya. Klausul tambahan wasiat Suryo Wijoyo, bacanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Menimbang dan memperhatikan kemungkinan adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun terhadap cucu saya, Zahra Almira, setelah ia dinyatakan sebagai ahli waris tunggal, maka dengan ini saya menetapkan satu syarat mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Pak Adnan berhenti sejenak. Tatapannya menyapu wajah tegang Nizam dan Ibu Sarah, sebelum akhirnya berhenti pada Zahra. Seluruh harta warisan yang telah disebutkan sebelumnya, berupa rumah tinggal di Jalan Bukit Hijau 9 nomor 1, Pondok Indah, beserta isinya, dan simpanan deposito senilai 800 juta rupiah, hanya akan menjadi sah, berlaku, dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada cucu saya, Zahra Almira. Ia kembali mengambil jeda, membangun ketegangan hingga mencapai puncaknya. Nizam tampak menahan napas, wajahnya pucat pasi. Dengan satu syarat, lanjut Pak Adnan, menekankan setiap kata. Yaitu, jika dan hanya jika, pada kesempatan ini, di hadapan notaris dan para saksi, ia bersedia dan menandatangani surat gugatan cerai terhadap suaminya, Tuan Nizam Sanjaya. Duar, kata-kata itu meledak di tengah keheningan seperti bom waktu. Dunia seakan berhenti berputar. Ibu Sarah terkesiap, mulutnya ternganga tak percaya. Nizam membeku di tempatnya, matanya membelalak ngeri, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Semua arogansi dan kesombongannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan dan ketidakpercayaan yang absolut. Zahra sendiri merasakan gelombang kejut yang luar biasa. Gugatan cerai. Kata yang selama ini hanya berani ia bisikan dalam hati, kini terucap lantang sebagai syarat kebebasannya. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah sebuah tes. Sebuah pilihan yang disodorkan oleh kakeknya dari balik kubur. Pilih sangkar emas yang dikuasai oleh para penyiksamu, atau pilih kebebasan mutlak dengan meninggalkan mereka selamanya. Kakeknya tahu. Entah bagaimana, kakeknya tahu segalanya. Air mata haru mulai membasahi pipi Zahra. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Seolah belum cukup, Pak Adnan meraih kembali tas kerjanya. Tanpa ekspresi, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah tersusun rapi. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang mengilap itu, tepat di hadapan Zahra. Dokumen itu adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan secara profesional, lengkap dengan semua detail yang diperlukan. Di sampingnya, ia meletakkan sebuah pulpen mewah berwarna hitam dengan aksen emas. Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada satu titik, pada Zahra dan pilihan yang ada di hadapannya. Diam, hening, dan penuh penantian. Waktu seolah melambat, menunggu satu goresan tinta yang akan menentukan takdir semua orang di ruangan itu. Waktu di dalam ruangan itu seolah berhenti. Setiap detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman lonceng raksasa, menggaungkan ultimatum yang baru saja diucapkan oleh Pak Adnan. Surat gugatan cerai. Sebuah dokumen yang terasa begitu dingin dan asing, kini tergeletak manis di atas meja mahoni, menjadi jembatan sekaligus jurang pemisah antara masa lalu Zahra yang kelam dan masa depannya yang masih buram. Di sampingnya, sebuah pulpen tergeletak diam, namun di mata Zahra, benda itu tampak begitu berat, seolah mengandung beban dari seluruh keputusan di dunia. Matanya terpaku pada dokumen itu, pikirannya berkecamuk hebat. Kebebasan. Itulah yang ditawarkan kakeknya. Kebebasan dari hinaan, dari cacian, dari rasa lapar, dari tangis di sudut dapur yang gelap. Namun, untuk meraihnya, ia harus melakukan sesuatu yang selama ini paling ia takuti, menghancurkan ikatan pernikahannya. Bagi seorang wanita desa sepertinya, yang dididik untuk patuh dan setia pada suami apapun yang terjadi, perceraian adalah sebuah aib. Sebuah kegagalan. Gelar, janda, terasa seperti cap membara yang akan selamanya melekat di keningnya. Ketakutan itu, yang telah ditanamkan selama bertahun-tahun oleh lingkungan dan oleh suami serta mertuanya sendiri, mencengkeram hatinya dengan erat. Melihat keraguan di mata Zahra, Nizam dan Ibu Sarah seolah melihat secercah harapan. Kepanikan mereka yang tadinya membuncah kini berubah menjadi sebuah strategi licik. Inilah kesempatan terakhir mereka. Nizam, yang tadinya berdiri kaku karena syok, tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di samping kursi Zahra. Gerakannya begitu teatrikal, seperti seorang aktor di panggung sandiwara. Zahra, sayang. Panggilnya dengan suara yang dibuat serak dan penuh penyesalan. Ia meraih tangan Zahra, menggenggamnya dengan erat. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Jangan lakukan ini,
sayang. Aku mohon, jangan dengarkan orang ini, dia mau menghancurkan rumah tangga kita. Zahra mencoba menarik tangannya, namun genggaman Nizam terlalu kuat. Aku tahu aku salah. Zahra, aku tahu aku sering menyakitimu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Air mata buaya yang siap tumpah kapan saja. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku akan bekerja keras, aku tidak akan membentakmu lagi. Kita mulai semuanya dari awal, ya? Dengan uang ini, kita bisa hidup bahagia. Lupakan semua yang sudah terjadi. Anggap ini semua hanya mimpi buruk. Di sisi lain, Ibu Sarah ikut melancarkan serangannya, menargetkan sisi lain dari ketakutan Zahra. Zahra, sadarlah. Apa kau sudah gila? Kau mau menukar suamimu dengan uang? Kau mau jadi istri durhaka? Ingat, surga seorang istri itu ada di telapak kaki suaminya. Kalau kau menceraikan Nizam, kau akan dikutuk seumur hidupmu. Suaranya melengking, penuh dengan ancaman terselubung. Pikirkan baik-baik, Zahra, kalau kau jadi janda, apa kata orang? Kau akan dicap sebagai perempuan gatal yang meninggalkan suami demi harta. Tidak akan ada lagi laki-laki baik yang mau denganmu. Kau akan hidup sendirian selamanya. Apa kau mau bernasib seperti itu? Bujukan, permohonan, ancaman, dan kutukan. Semua itu menghujani Zahra dari segala arah, membuatnya pusing dan sesak napas. Pikirannya kabur. Haruskah ia percaya pada janji Nizam? Haruskah ia takut pada ancaman Ibu Sarah? Keraguan itu membuatnya hampir goyah. Namun, di tengah badai keraguan itu, sebuah memori muncul dengan begitu jelas, setajam kilat yang menyambar. Memori malam itu. Malam ketika ia menerima kabar duka tentang kakeknya. Ia teringat dengan jelas bagaimana ia memohon sambil menangis di depan pintu kamar, meminta izin untuk pulang, untuk melihat wajah kakeknya untuk yang terakhir kali. Dan ia teringat dengan lebih jelas lagi jawaban dingin dari Nizam. Buang-buang uang saja untuk orang yang sudah mati. Tidak ada gunanya. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Kali ini tidak lagi menyakitkan, melainkan membangkitkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan kuat. Kemarahan. Hatinya yang tadinya ragu kini mengeras seperti batu. Janji perubahan? Omong kosong. Pria yang bahkan tidak memberinya izin untuk berbakti pada kakeknya di saat terakhir, tidak akan pernah bisa berubah. Rasa kasihan dan cinta yang tersisa di hatinya untuk Nizam menguap seketika, lenyap tanpa jejak. Zahra mengangkat wajahnya. Ia menatap Nizam yang masih berlutut, kemudian beralih menatap Ibu Sarah yang berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia melihat mereka, benar-benar melihat mereka untuk pertama kalinya. Bukan sebagai suami dan mertua, melainkan sebagai dua orang asing yang rakus dan egois. Dua parasit yang telah menggerogoti hidupnya selama bertahun-tahun. Dan kini, ia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak cinta, tidak takut, hanya kehampaan yang dingin. Tangan Zahra yang tadinya gemetar kini menjadi stabil. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia menarik tangannya dari genggaman Nizam. Ia lalu meraih pulpen hitam yang tergeletak di atas meja. Pulpen itu terasa pas di tangannya, seolah memang diciptakan untuk momen ini. Tidak, Mas, ucapnya. Suaranya terdengar lirih, namun begitu tegas dan jernih, memotong semua bujukan dan ancaman mereka. Nizam dan Ibu Sarah tertegun. Zahra tidak memedulikan mereka lagi. Ia menunduk, matanya fokus pada dokumen di hadapannya. Ia membuka lembar pertama, membaca judulnya, Surat Gugatan Cerai. Di bagian bawah, ada kolom yang disediakan untuk tanda tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggoreskan tintanya di atas kertas. Suara ujung pulpen yang bergesekan dengan permukaan kertas menjadi satu-satunya bunyi di ruangan yang hening itu. Goresannya tidak lagi ragu-ragu seperti tulisan tangannya selama ini. Goresan itu tegas, kuat, dan penuh keyakinan. Zahra Almira. Setelah selesai, ia meletakkan pulpen itu kembali. Selesai. Semudah itu. Rantai yang selama ini mengikatnya telah putus. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Nizam yang membelalak tak percaya. Sudah selesai, katanya lagi, kali ini suaranya lebih kuat. Semua hinaan kalian, semua air mata yang aku keluarkan di dapur sendirian, semua nasi basi yang terpaksa aku makan. Aku ingat semuanya. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Nizam jatuh terduduk di lantai, wajahnya kosong. Harapan terakhirnya telah musnah. Ibu Sarah menjerit melengking, suara yang lebih mirip pekikan hewan yang terluka daripada suara manusia. Kau akan menyesal,
Zahra, kau akan menyesal, raungnya. Zahra tidak lagi peduli. Ia merasa ringan, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Pak Wibisono dan asistennya segera menjadi saksi, ikut menandatangani dokumen itu. Semuanya sah secara hukum. Pak Adnan tersenyum tipis, sebuah senyum penuh penghargaan. Ia mengambil dokumen yang baru saja ditandatangani itu, dan memasukkannya ke dalam map khusus. Selamat, Nona Zahra. Anda telah membuat keputusan yang tepat, kata Pak Adnan. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan meletakkan dua benda di atas meja di depan Zahra. Sebuah kunci mobil dengan logo mewah yang tidak Zahra kenali, dan sebuah tablet ramping berwarna perak. Ini adalah milik Anda. Mobil Anda sudah menunggu di parkiran bawah tanah. Dan tablet ini? Pak Adnan menatap Zahra dengan tatapan penuh arti. Ini dari kakekmu. Di dalamnya ada akses ke rekening bank Anda, data properti Anda, dan satu folder khusus. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius, menjadi pengait rasa penasaran Zahra selanjutnya. Beliau berpesan, buka folder itu saat kau sudah berada di rumah barumu dan siap untuk memulai perang yang sebenarnya. Perjalanan dari kantor notaris menuju Pondok Indah terasa seperti mimpi. Zahra duduk di kursi penumpang, sementara Pak Adnan yang mengemudikan sedan mewah berwarna hitam itu. Zahra sama sekali tidak tahu cara menyetir. Mobil itu melaju dengan mulus di atas aspal ibu kota. Kabinnya begitu senyap dan dingin, kontras dengan hiruk-pikuk dan panas di luar. Di belakang, di gedung Wibisono Tower, ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia meninggalkan Nizam yang masih terduduk lemas di lantai dan Ibu Sarah yang terus meracau dengan sumpah serapahnya. Pak Adnan dan beberapa satpam dengan sigap menangani mereka. Zahra tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Ia menatap tangannya sendiri yang berada di pangkuan. Tangan yang sama yang setiap hari kapalan karena mengucek baju dan mengupas bawang, kini terasa begitu berbeda. Tangan yang sama yang baru saja menandatangani surat kebebasannya. Perasaan lega yang ia rasakan begitu besar. Namun di bawahnya, ada lapisan tipis rasa takut dan cemas. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Ia sendirian di kota besar ini, dengan harta yang tak pernah ia bayangkan. Bisakah ia menjalani hidup barunya? Mobil akhirnya berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan yang sunyi dan asri. Pohon-pohon rindang menaungi jalanan yang lebar dan bersih. Rumah-rumah di kanan kiri jalan begitu besar dan megah. Masing-masing memiliki desain arsitektur yang unik, lebih mirip istana daripada rumah tinggal. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang menjulang. Di atasnya terukir sebuah plakat dengan alamat, Jalan Bukit Hijau 9 nomor 1. Seorang satpam berseragam rapi keluar dari pos jaga, dan memberi hormat saat melihat mobil Pak Adnan. Gerbang itu terbuka secara otomatis, menampakkan halaman depan yang sangat luas dengan taman bunga yang tertata indah, dan sebuah air mancur kecil di tengahnya. Dan di ujung jalan masuk itu, berdiri sebuah rumah. Rumah itu bergaya modern minimalis, dengan 2 lantai, dinding bercat putih gading, dan jendela-jendela kaca yang besar. Rumah itu begitu indah, bersih, dan tampak damai. Inikah rumahnya sekarang? Silakan, Nona Zahra. Selamat datang di rumah Anda, kata Pak Adnan sambil membukakan pintu untuknya. Zahra melangkah keluar dari mobil. Kakinya yang beralaskan sandal jepit terasa gemetar saat menapak di atas paving block yang tersusun rapi. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Pak Adnan menyerahkan sebuah kunci elektronik. Dengan tangan gemetar, Zahra menempelkan kunci itu dan pintu terbuka tanpa suara. Begitu melangkah masuk, napasnya tertahan. Ia disambut oleh ruang tamu yang sangat besar dengan langit-langit yang tinggi. Sebuah sofa empuk berwarna krem melingkari meja kopi dari kaca. Di sudut ruangan, sebuah grand piano hitam mengilap berdiri dengan anggun. Semua perabotan tampak baru dan mahal. Lantainya terbuat dari marmer putih yang dingin dan mengilap. Semuanya terasa begitu asing, begitu megah, begitu bukan dirinya. Ia berjalan menyusuri ruangan, jarinya menyentuh permukaan meja yang dingin, menyentuh kain sofa yang lembut. Rasanya seperti masuk ke dalam majalah interior. Pak Adnan memberinya tur singkat, menunjukkan di mana letak dapur yang super modern, ruang makan dengan meja untuk 12 orang, dan sebuah pintu kaca besar yang menuju ke kolam renang di halaman belakang. Di lantai atas ada 4 kamar tidur, masing-masing dengan kamar mandi dalam. Kamar utama memiliki balkon yang menghadap ke taman. Semua kebutuhan dasar sudah disiapkan oleh almarhum. Ada asisten rumah tangga dan tukang kebun yang akan datang setiap pagi. Anda tidak perlu khawatir soal apapun. Setelah memastikan Zahra cukup nyaman, Pak Adnan pun pamit. Saya akan menghubungi Anda besok untuk mengurus administrasi bank dan lainnya. Jika Anda butuh sesuatu,
Jangan ragu menelepon saya. Nomor saya ada di tablet itu. Kini, Zahra benar-benar sendirian. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh kemewahan yang bisu. Keheningan di rumah itu begitu pekat, hanya dipecah oleh suara gemericik air dari kolam renang. Tiba-tiba, rasa sepi yang luar biasa menyergapnya. Air matanya mulai menetes. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi yang campur aduk. Ia menangisi nasibnya yang berubah begitu drastis. Ia menangisi kakeknya yang tak sempat ia temui untuk berterima kasih. Dan ia menangisi dirinya sendiri, yang merasa begitu kecil dan tersesat di dalam istananya sendiri. Setelah puas menangis, ia teringat pada tablet pemberian Pak Adnan. Siap untuk memulai perang yang sebenarnya. Kalimat itu kembali terngiang. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa sepinya, ia mengambil tablet itu dari dalam tas kresek sederhana yang ia bawa. Ia menyalakannya. Layarnya menampilkan foto kakek Suryo yang tersenyum hangat, seolah menyapanya. Di layar utama, hanya ada beberapa ikon, bank, properti, kontak, dan sebuah folder dengan nama yang mencolok. Langkah balas dendam. Jantung Zahra berdebar. Ia menyentuh folder itu dan membukanya. Isinya bukan surat atau catatan, melainkan serangkaian file PDF dengan nama-nama yang terdengar formal. Laporan keuangan, perjanjian utang, surat peringatan, dan sebagainya. Ia membuka file pertama yang berjudul, Utang Nizam Sanjaya. Matanya membelalak saat melihat isinya. Di sana terpampang dengan jelas rincian utang suaminya, mantan suaminya, kepada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal. Angkanya sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, lengkap dengan bunga mencekik yang terus berjalan. Utang itu digunakan untuk judi slot. Jadi ini alasan mengapa Nizam tidak pernah punya uang. Semua habis di meja judi virtual. Kemudian ia membuka file kedua, hipotek Ibu Sarah. Isinya lebih mengejutkan lagi. Rumah sederhana yang mereka tinggali selama ini, yang selalu dibanggakan Ibu Sarah sebagai peninggalan suaminya, ternyata sudah digadaikan ke sebuah perusahaan pembiayaan. Uangnya digunakan Ibu Sarah untuk membeli perhiasan imitasi, tas-tas KW super, dan membiayai gaya hidupnya agar terlihat kaya di depan teman-teman arisannya. Utang itu sudah lama jatuh tempo dan surat peringatan penyitaan sudah beberapa kali dilayangkan. Zahra merasa pusing. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik semua hinaan yang mereka lontarkan tentang kemiskinannya, mereka sendiri ternyata terjerat dalam kebohongan dan utang yang begitu besar. Di bagian paling bawah daftar file, ada satu file video. Zahra membukanya. Wajah kakek Suryo muncul di layar, memenuhi pandangan Zahra. Beliau tampak lebih tua dan lelah di video itu, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh kasih. Zahra, cucuku tersayang, sapa kakek Suryo, suaranya terdengar sedikit bergetar. Jika kau menonton video ini, artinya kau sudah berhasil melewati tahap pertama. Artinya, kau sudah memilih kebebasanmu. Kakek sangat bangga padamu. Air mata Zahra kembali mengalir. Maafkan kakek, enduk. Maafkan kakek karena membiarkanmu menderita begitu lama. Kakek tahu semuanya. Kakek tahu setiap hinaan yang kau terima, setiap air mata yang kau teteskan. Kakek sengaja tidak langsung membawamu pergi, karena kakek ingin kau menemukan kekuatanmu sendiri. Harta bisa dicari, enduk, tapi kekuatan dan harga diri harus kau rebut dengan tanganmu sendiri. Uang dan rumah ini hanyalah alat, umpan. Tes untuk melihat apakah kau cukup berani untuk melepaskan parasit dalam hidupmu. Sekarang, kakek akan memberimu senjata yang sesungguhnya. Selama beberapa tahun terakhir, lanjut kakek Suryo, kakek meminta orang-orang kakek untuk menyelidiki suami dan mertuamu. Kakek tahu semua tentang utang-utang mereka. Untuk membantumu, enduk, kakek sudah membeli semua utang itu melalui salah satu perusahaan kakek. Perusahaan penagih utang yang selama ini menghantui mereka, perusahaan pembiayaan yang memegang surat rumah mereka, sekarang semuanya berada di bawah satu atap. Kakek Suryo tersenyum tipis di layar. Sebuah senyum yang cerdas dan penuh perhitungan. Dan sekarang, perusahaan itu, beserta semua utang Nizam dan Ibu Sarah di dalamnya, adalah milikmu. Video berakhir. Zahra terdiam, tablet masih di tangannya. Informasi itu meresap perlahan ke dalam benaknya. Ia bukan lagi hanya seorang ahli waris yang kaya raya. Ia adalah kreditor. Ia adalah penagih utang. Ia memegang surat sita rumah mereka. Ia memegang nasib mereka di telapak tangannya. Perang yang sebenarnya kini telah dimulai, dan sang kakek telah memberinya semua amunisi yang ia butuhkan. Beberapa hari telah berlalu sejak Zahra pindah ke istana barunya. Hari-hari itu ia habiskan untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan kasur yang terasa terlalu empuk,
dengan lemari pakaian yang kini diisi dengan gaun-gaun dan pakaian mahal yang dibelikan oleh asisten pribadi utusan Pak Adnan, beradaptasi dengan keheningan yang begitu luas. Setiap pagi, ia akan duduk di balkon kamarnya, memegang tablet peninggalan kakeknya, mempelajari setiap detail dari senjata yang telah diwariskan kepadanya. Ia membaca berulang kali perjanjian utang Nizam dan surat gadai rumah Ibu Sarah. Awalnya, ada gejolak di hatinya. Niat untuk langsung mengirim jurusita dan membalaskan semua sakit hatinya begitu membuncah. Namun, ia menahannya. Kakeknya tidak memberinya kekuatan ini untuk balas dendam yang buta. Kakeknya memberinya kekuatan untuk sebuah keadilan yang elegan. Ia menunggu saat yang tepat. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Melalui salah satu kontak yang ada di tabletnya, seorang detektif swasta yang ternyata sudah lama bekerja untuk kakeknya, Zahra menerima informasi. Ibu Sarah, yang sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu di bawah kakinya kini dipegang oleh Zahra, justru sedang merencanakan sesuatu yang besar. Merasa di atas angin setelah mendengar kabar warisan 800 juta, dan dengan bodohnya berpikir bahwa cepat atau lambat uang itu akan jatuh ke tangan putranya, ia memutuskan untuk mengadakan arisan di rumahnya. Bukan sekadar arisan biasa, melainkan sebuah pesta besar untuk memamerkan calon kekayaan keluarganya kepada semua teman sosialitanya. Sebuah panggung yang ia siapkan sendiri untuk kejatuhannya. Zahra tersenyum tipis saat membaca laporan itu. Takdir terkadang punya selera humor yang aneh. Ibu Sarah telah dengan sukarela membangun panggung, menyediakan penonton, dan kini Zahra hanya perlu datang sebagai bintang tamu utama untuk menutup pertunjukan. Hari pesta itu tiba. Di rumah bercat kusam yang kini surat-suratnya berada di tangan Zahra, suasana begitu meriah. Ibu Sarah telah menyewa catering mahal, memasang tenda kecil di halaman sempit, dan menyewa beberapa kursi tambahan. Ia mengenakan kebaya paling mewah yang ia punya, wajahnya dipoles riasan tebal, dan perhiasan imitasi berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Ia menyambut tamu-tamunya, ibu-ibu sebayanya yang haus akan gosip, dengan senyum yang merekah dari telinga ke telinga. Silakan masuk, Jeng. Aduh, apa kabar? Maaf ya tempatnya sederhana. Maklum, sebentar lagi kan mau pindahan ke Pondok Indah. Sapanya kepada setiap tamu yang datang, kalimat yang sudah ia hafalkan untuk memancing pertanyaan. Benar saja, teman-temannya langsung mengerubunginya. Pindahan, Jeng Sarah? Wah, ada kabar baik apa ini? Ibu Sarah tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan punggung tangan seolah malu-malu, padahal hatinya bersorak. Ah, bukan apa-apa, Jeng. Cuma rezeki anak, menantu saya itu, si Zahra, ternyata dapat warisan dari kakeknya. Rumah mewah, uang miliaran. Ya, namanya juga suami istri, hartanya kan jadi harta bersama. Nizam, anak saya, yang akan mengurus semuanya. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api, dari satu mulut ke mulut lain. Semua tamu memandang Ibu Sarah dengan tatapan kagum dan sedikit iri. Nizam, yang dipaksa ibunya untuk ikut menyambut tamu, hanya bisa tersenyum kaku. Sejak hari di kantor notaris itu, ia menjadi pendiam. Rencana mereka gagal total, dan kini ia hanya bisa pasrah pada skenario gila ibunya, berharap keajaiban terjadi. Di tengah kemeriahan itulah, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah. Mobil itu begitu kontras dengan lingkungan gang sempit itu, membuat semua orang yang berada di tenda menoleh penasaran. Siapa gerangan tamu penting yang datang? Pintu mobil terbuka. Yang melangkah keluar bukanlah seorang pria berjas, atau wanita sosialita dengan tas bermerek. Yang keluar adalah Zahra. Keheningan seketika menyelimuti pesta itu. Semua mata terpaku padanya. Ini bukan Zahra yang mereka kenal. Bukan lagi perempuan kurus dengan daster lusuh dan wajah sendu. Zahra yang berdiri di hadapan mereka kini, mengenakan sebuah gaun terusan sederhana namun elegan berwarna biru laut yang jatuh pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasa diikat seadanya kini tergerai indah membingkai wajahnya yang dipoles riasan tipis dan natural. Di kakinya, sepasang sepatu hak rendah menambah kesan anggun. Ia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, hanya sebuah jam tangan tipis di pergelangan tangannya. Namun, aura yang ia pancarkan lebih berkilau dari semua perhiasan imitasi Ibu Sarah. Aura ketenangan, kekuatan, dan kepercayaan diri. Zahra melangkah masuk ke halaman, melewati tamu-tamu yang masih terpana menatapnya. Ia tersenyum ramah kepada mereka, senyuman tulus yang belum pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Ibu Sarah dan Nizam adalah yang paling terkejut. Mereka membeku di tempat, menatap Zahra seolah melihat hantu. Untuk sesaat, Ibu Sarah berpikir bahwa Zahra datang untuk memohon. Untuk rujuk. Untuk kembali. Keyakinan bodoh itu membuatnya kembali menemukan suaranya. Zahra.
Untuk apa kau datang kemari? Hardiknya, mencoba mempertahankan wibawanya di depan teman-temannya. Kau mau mengacaukan acaraku. Zahra berhenti beberapa langkah di hadapannya. Ia menatap mantan ibu mertuanya itu dengan tatapan yang tenang. Saya hanya datang untuk berkunjung, Bu. Sekaligus, untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Hak? Ibu Sarah tertawa sinis. Hak apa yang kau punya di sini? Ini rumahku. Dan sebentar lagi, semua hartamu juga akan menjadi hak anakku. Teman-teman arisan mulai berbisik-bisik, mencium aroma drama yang sedap. Zahra tidak marah. Ia hanya tersenyum. Justru sebaliknya, Bu. Rumah ini, beserta semua isinya, dan semua utang yang melilit keluarga ini, sekarang adalah hak saya. Tepat setelah Zahra menyelesaikan kalimatnya, dari belakangnya, muncul beberapa orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari. Mereka bukan tamu. Mereka adalah tim jurusita yang dipimpin langsung oleh seorang perwakilan dari firma hukum Pak Adnan. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien. Salah satu dari mereka maju ke depan dan berbicara dengan suara lantang agar semua orang bisa mendengar. Selamat siang. Kami dari kantor hukum Adnan Wiratama Rekan, bertindak atas nama klien kami, Nona Zahra Almira, selaku kreditur tunggal dan pemilik sah atas sertifikat hak milik rumah ini. Pria itu kemudian mengeluarkan selembar surat resmi berukuran besar dan menempelkannya di pilar depan rumah. Tulisannya tercetak tebal dan jelas, aset ini telah disita. Suasana pesta seketika berubah menjadi kekacauan. Para tamu terkesiap. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget. Wajah Ibu Sarah berubah pucat pasi, riasannya yang tebal tidak mampu menutupi warna wajahnya yang seperti mayat. Tidak mungkin. Ini bohong. Ini pasti penipuan, jeritnya histeris. Ia mencoba merobek surat sita itu, namun dua orang petugas dengan sigap menahannya. Nizam, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Zahra dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Kau, jadi ini rencanamu? Kau melakukan semua ini? Zahra menatapnya lurus di mata. Ini bukan rencanaku, Mas. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan kalian. Kalian yang menciptakan utang ini. Kalian yang menggadaikan kehormatan kalian. Aku hanya datang untuk menagihnya. Tim jurusita mulai masuk ke dalam rumah. Mereka meminta semua tamu untuk segera meninggalkan lokasi dengan sopan namun tegas. Pesta arisan yang tadinya meriah kini bubar dalam sekejap. Para teman sosialita Ibu Sarah pergi dengan terburu-buru, wajah mereka penuh dengan rasa kaget dan gosip panas yang siap mereka sebarkan ke seluruh penjuru kota. Di depan mata mereka, panggung kebohongan Ibu Sarah runtuh berkeping-keping. Berdasarkan surat perintah, ujar kepala tim jurusita kepada Ibu Sarah dan Nizam. Kalian diberi waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Setelah itu, kalian harus segera meninggalkan properti ini. 30 menit. Waktu yang begitu singkat untuk mengakhiri sebuah era kebohongan. Ibu Sarah jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung, tak lagi peduli pada citranya. Nizam hanya bisa menatap nanar ke arah rumah tempat ia dibesarkan, yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Milik wanita yang selama ini ia injak-injak. Zahra tidak menunggu untuk melihat drama itu lebih lama. Tujuannya sudah tercapai. Ia telah meruntuhkan menara kesombongan mereka, bukan dengan teriakan atau amarah, melainkan dengan kekuatan hukum yang tenang dan tak terbantahkan. Ia berbalik, melangkah keluar dari halaman yang kini penuh dengan kekacauan itu. Saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, ia bisa merasakan puluhan pasang mata dari para tetangga yang menonton dari balik jendela dan pagar. Reputasi Ibu Sarah dan Nizam hancur lebur, di hari yang mereka pilih sendiri untuk menjadi puncak kejayaan palsu mereka. Pertunjukan telah selesai. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit Jakarta ketika Zahra tiba kembali di rumahnya. Ia turun dari mobil, menyerahkan kuncinya pada sopir pribadi yang kini ia pekerjakan, dan melangkah masuk ke dalam istananya. Keheningan dan kesejukan rumah itu menyambutnya, sebuah kontras yang tajam dengan drama panas yang baru saja ia tinggalkan. Ia tidak merasakan kepuasan yang meluap-luap seperti yang ia bayangkan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang dingin dan hampa. Satu babak telah selesai. Satu beban telah terangkat. Ia menaiki tangga marmer menuju kamarnya. Setelah mandi air hangat dan berganti pakaian dengan piyama sutra yang nyaman, ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Ia mencoba membaca buku, mencoba menonton film di televisi layar lebar di kamarnya, namun pikirannya tidak bisa tenang. Bayangan wajah putus asa Nizam dan jeritan histeris Ibu Sarah terus berkelebat di benaknya. Apakah ia terlalu kejam?
Pertanyaan itu sempat terlintas, namun dengan cepat ia menepisnya. Ia hanya memberikan apa yang seharusnya mereka terima. Keadilan, bukan kekejaman. 2 hari berlalu dalam ketenangan. Zahra mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Pagi hari ia habiskan untuk belajar tentang manajemen keuangan dan investasi dari modul-modul online yang disiapkan Pak Adnan. Siang hari ia belajar memasak resep-resep baru di dapurnya yang canggih. Ia menemukan kembali kegembiraan-kegembiraan kecil yang telah lama hilang. Namun, ia tahu, ini belum berakhir. Pertunjukan utama belum dimulai. Di hari ketiga, bel di gerbang rumahnya berbunyi. Melalui interkom yang terhubung ke kamarnya, ia bisa melihat monitor yang menampilkan gambar dari kamera CCTV di gerbang. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat melihat 2 sosok yang berdiri di sana. Nizam dan Ibu Sarah. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan yang mereka pakai 2 hari lalu saat diusir dari rumah. Pakaian mereka tampak kotor dan lecek. Rambut Ibu Sarah yang biasanya disasak tinggi kini tergerai acak-acakan dan berminyak. Wajah Nizam tampak kusam, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Mereka terlihat seperti gelandangan. "Tolong, buka pintunya. Kami mau bicara dengan Zahra," teriak Ibu Sarah ke arah kamera, suaranya serak. Zahra ragu sejenak. Haruskah ia menemui mereka? Setelah berpikir sejenak, ia menekan tombol untuk bicara. "Ada apa?" Suaranya terdengar dingin dan datar melalui speaker di gerbang. Mendengar suara Zahra, Nizam langsung maju ke depan kamera. Wajahnya memelas. "Zahra, aku mohon, maafkan kami. Kami salah. Tolong, biarkan kami masuk. Kami tidak punya tempat tinggal, kami tidak punya uang sepeser pun. 2 malam ini kami tidur di emperan toko. Kami mohon belas kasihanmu, Zahra," timpal Ibu Sarah, kali ini tanpa nada angkuh. "Yang tersisa hanyalah keputusasaan. Kami kapok. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Beri kami sedikit uang untuk makan dan mencari tempat kos kecil. Atau izinkan kami bekerja di sini. Aku bisa menjadi pembantumu, Nizam bisa menjadi tukang kebun. Apa saja, Zahra, apa saja. Asal kami bisa hidup." Mendengar tawaran itu, Zahra merasakan ironi yang begitu pahit. Orang yang dulu menyebutnya numpang hidup, kini memohon untuk menjadi pembantunya. Orang yang dulu menghinanya sebagai perempuan tak berguna, kini mengemis belas kasihan darinya. Zahra hendak menjawab ketika ia melihat sebuah mobil sedan hitam lain mendekat dan berhenti di belakang Nizam dan Ibu Sarah. Pintu mobil terbuka, dan Pak Adnan melangkah keluar dengan tenang. Kehadirannya membuat Nizam dan Ibu Sarah terkejut. Secercah harapan kembali menyala di mata mereka. Mungkin pengacara ini datang untuk membawa kabar baik? Mungkin Zahra setuju untuk berdamai? "Selamat pagi," sapa Pak Adnan dengan nada formal. Ia tidak memedulikan Nizam dan Ibu Sarah, melainkan berbicara langsung ke arah interkom. "Nona Zahra, saya di sini sesuai jadwal. Sudah waktunya untuk pembacaan wasiat tahap kedua." "Wasiat tahap kedua?" Nizam dan Ibu Sarah saling berpandangan. Apa maksudnya? Mungkinkah ada harta lain yang akan dibagikan? Mungkin kakek tua itu meninggalkan sesuatu untuk mereka sebagai permintaan maaf? Keserakahan di hati mereka, yang sempat padam karena penderitaan, kini kembali menyala seperti bara api yang tertiup angin. Zahra membuka gerbang melalui tombol di kamarnya. "Silakan masuk, Pak Adnan. Bawa juga mereka berdua. Suruh mereka menunggu di teras." Pak Adnan mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Nizam dan Ibu Sarah untuk mengikutinya masuk ke halaman. Mereka berjalan dengan langkah penuh harap, mata mereka liar memandangi kemegahan rumah dan taman yang terawat. Mereka didudukan di kursi rotan di teras, sementara Pak Adnan masuk ke dalam rumah untuk menemui Zahra di ruang tamu. "Apa maksudnya dengan wasiat tahap kedua, Pak?" tanya Zahra setelah mereka duduk. Pak Adnan tersenyum. "Ini adalah bagian terpenting, Nona. Bagian yang menjadi puncak dari semua rencana kakek Anda. Silakan ikut saya ke teras. Ini adalah sesuatu yang harus mereka dengar dengan telinga mereka sendiri." Zahra dan Pak Adnan melangkah keluar ke teras. Nizam dan Ibu Sarah langsung berdiri, menatap mereka dengan penuh antisipasi. Pak Adnan tidak membuang waktu. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen lain yang bersampul biru tua. Sesuai instruksi terakhir dari almarhum Bapak Suryo Wijoyo, mulai Pak Adnan, suaranya terdengar jelas dan berwibawa. Pembacaan wasiat ini memang sengaja dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, yang telah kita laksanakan di kantor notaris, sesungguhnya bukanlah pembagian warisan yang utama. Nizam dan Ibu Sarah mencondongkan tubuh mereka ke depan, tidak mau ketinggalan satu kata pun.
Rumah mewah ini, kata Pak Adnan sambil menunjuk ke sekeliling mereka, dan uang senilai 800 juta rupiah itu. Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Nizam dan Ibu Sarah, lalu beralih ke Zahra. Itu semua hanyalah sebuah tes. Keheningan yang pecah. Tes? Apa maksudnya? Pak Adnan melanjutkan, sebuah tes yang dirancang oleh kakek Anda untuk satu tujuan. Untuk melihat apakah Nona Zahra memiliki keberanian dan kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan yang menyakitinya. Untuk melihat apakah beliau akan memilih harga dirinya di atas penindasan. Klausul gugatan cerai itu adalah kunci dari segalanya. Dan karena Pak Adnan kini tersenyum hangat kepada Zahra, Nona Zahra telah dengan gemilang melewati tes tersebut, karena beliau telah membuktikan bahwa beliau adalah wanita yang kuat yang pantas menyandang nama Wijoyo. Pak Adnan membuka dokumen di tangannya. Maka, sesuai dengan isi wasiat utama yang sesungguhnya, saya dengan ini mengumumkan bahwa seluruh aset perusahaan Suryo Group, beserta seluruh anak perusahaannya, propertinya, investasinya, dan semua kepemilikannya yang bernilai triliunan rupiah kini secara resmi dan sah, 100% menjadi milik Nona Zahra Almira. Jika pengumuman wasiat pertama adalah sebuah bom, maka pengumuman kali ini adalah ledakan nuklir. Ibu Sarah terhuyung ke belakang, matanya membelalak ngeri, tangannya mencengkeram dadanya seolah terkena serangan jantung. Nizam jatuh berlutut di atas rumput. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya yang tadi penuh harap kini berubah menjadi topeng keputusasaan absolut. Suara dengungan keras terdengar di telinganya. Triliunan. Bukan lagi ratusan juta. Seluruh perusahaan. Mereka tidak hanya kehilangan sebuah rumah dan sejumlah uang. Mereka telah kehilangan sebuah kerajaan. Kerajaan yang seharusnya bisa mereka nikmati jika saja mereka memperlakukan Zahra dengan baik. Karma datang bukan dalam bentuk hukuman, melainkan dalam bentuk penyesalan abadi. Penyesalan karena telah menyia-nyiakan tambang emas paling berharga, hanya untuk memperebutkan debu-debunya. 6 bulan berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh luka. Namun bagi yang lain, ia adalah amplas yang mengikis habis sisa-sisa harapan dan kebanggaan. Bagi Zahra, 6 bulan itu adalah sebuah universitas kehidupan yang dipercepat. Di bawah bimbingan Pak Adnan dan Dewan Direksi Loyal peninggalan kakeknya, ia belajar dengan kecepatan yang luar biasa. Perempuan yang dulu hanya tahu takaran bumbu dapur, kini mulai memahami seluk-beluk laporan keuangan, strategi pasar, dan filantropi korporat. Ia tidak lagi tenggelam dalam kemewahan rumahnya. Sebaliknya, ia menjadikan kantor pusat Suryo Group sebagai rumah keduanya. Pagi itu, Zahra memimpin rapat Dewan Direksi. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan kemeja sutra putih, rambutnya disanggul modern dengan rapi. Tidak ada lagi jejak perempuan tertindas di wajahnya. Yang ada hanyalah sorot mata yang tajam, penuh percaya diri, namun tetap memancarkan kelembutan. Di hadapan para direktur yang usianya jauh di atasnya, ia mempresentasikan idenya dengan lugas dan meyakinkan. Oleh karena itu, katanya sambil menunjuk layar proyektor yang menampilkan grafik, saya mengusulkan agar 10% dari laba bersih kuartal ini tidak kita alokasikan untuk ekspansi pasar sekunder, melainkan kita gunakan sebagai dana awal untuk mendirikan Yayasan Wijoyo. Sebuah yayasan yang akan fokus memberikan bantuan hukum, tempat tinggal aman, dan pelatihan keterampilan bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ruangan rapat yang tadinya hening, seketika dipenuhi gumaman persetujuan. Para direktur tua, yang awalnya mungkin meragukan kapasitasnya, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka tidak hanya melihat seorang ahli waris, mereka melihat seorang pemimpin sejati yang memiliki hati nurani. Zahra telah membuktikan bahwa ia bukan hanya mewarisi harta kakeknya, tapi juga visi dan kebesaran jiwanya. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Sementara Zahra terbang tinggi membangun legasinya, di sudut lain kota yang kumuh dan becek, Nizam dan Ibu Sarah jatuh terjerembab ke dasar jurang kehidupan. Setelah diusir dari teras rumah Zahra dengan penolakan mutlak, harapan mereka benar-benar musnah. Dengan sedikit uang yang mereka miliki, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter di sebuah gang padat penduduk. Dindingnya lembab dan berjamur, dan bau selokan yang mampet menusuk hidung tanpa henti. Di dalam ruangan pengap itulah, drama kehidupan mereka yang baru dipentaskan setiap hari. Tidak ada lagi kemewahan palsu atau kesombongan, yang ada hanyalah pertengkaran dan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, Bu. Kalau saja ibu tidak serakah dan menghina Zahra setiap hari, hidup kita pasti sudah seperti raja. Teriak Nizam pada suatu sore, setelah seharian berkeliling mencari kerja dan hanya mendapat penolakan. Salahku? Balas Ibu Sarah tak kalah sengit, tangannya yang keriput sibuk mengaduk adonan bakwan di atas kompor minyak. Kamu yang sebagai suami tidak punya pendirian. Lembek. Seharusnya dari dulu kamu bisa menaklukkan istrimu, bukan malah tunduk padanya.
Reputasi mereka yang hancur membuat Nizam tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan kantoran. Ijazah sarjananya tidak ada artinya. Ia terpaksa menelan ludahnya sendiri dan bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar induk, mengangkat karung-karung berat yang membuat punggungnya serasa mau patah. Kadang menjadi tukang parkir liar di depan sebuah minimarket, berteriak-teriak di bawah terik matahari demi beberapa keping uang receh. Pria yang dulu begitu jijik melihat tangannya kotor, kini harus bergelut dengan debu dan keringat setiap hari hanya untuk bisa membeli sebungkus nasi. Ibu Sarah pun tak lebih baik. Wanita yang dulu selalu tampil necis dan menghabiskan waktunya menonton sinetron, kini harus bangun sebelum subuh untuk membuat gorengan. Ia menjualnya di depan mulut gang, bersaing dengan pedagang lain. Setiap hari ia harus menghadapi panasnya minyak, pedihnya asap, dan hinaan dari para tetangga yang tahu kisah kejatuhannya. Tas-tas KW dan perhiasan imitasinya sudah lama ia jual dengan harga murah untuk menyambung hidup. Kini, satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah gurat kegetiran yang terukir permanen di wajahnya. Bulan-bulan penderitaan itu akhirnya mengikis habis benteng kesombongan terakhir mereka. Mereka mencapai titik terendah, di mana rasa lapar dan putus asa lebih besar daripada rasa malu. Dengan sisa tenaga, mereka mengambil keputusan terakhir yang paling memalukan, kembali mengemis di hadapan Zahra. Bukan lagi untuk meminta bagian harta, tapi sekadar untuk bertahan hidup. Perjalanan mereka menuju Pondok Indah terasa seperti perjalanan ke surga yang tak akan pernah bisa mereka masuki. Mereka naik turun angkutan kota yang sesak, berjalan kaki di bawah matahari yang menyengat, hingga akhirnya tiba di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi itu. Gerbang istana yang pernah begitu dekat dalam genggaman mereka. Mereka berdiri di sana, compang-camping dan dekil. Nizam memberanikan diri menekan bel. Seorang satpam muda dengan seragam yang gagah keluar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Kami mau bertemu dengan Ibu Zahra," kata Nizam dengan suara bergetar. Satpam itu menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. "Sudah ada janji?" "Tolong, Pak. Bilang saja ini Nizam dan ibunya. Ini sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Mohon Ibu Sarah." Air matanya mulai berlinang. Satpam itu menghubungi pos utama melalui HT-nya. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan jawaban yang tegas. "Maaf, Ibu Zahra sedang sibuk dan tidak bisa diganggu." Penolakan itu membuat mereka panik. Mereka mulai membuat keributan. Ibu Sarah menangis meraung-raung, sementara Nizam berteriak-teriak memanggil nama Zahra. Mereka berlutut di depan gerbang, memohon belas kasihan kepada satpam, menjadi tontonan bagi mobil-mobil mewah yang lalu lalang. Di dalam rumah, di ruang kerjanya di lantai 2, Zahra menyaksikan semua itu melalui monitor CCTV. Wajahnya tenang, ekspresinya datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kepuasan. Api di hatinya telah lama padam. Yang ia lihat di layar hanyalah 2 orang asing yang menyedihkan, sisa-sisa dari masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Menemui mereka hanya akan membuka kembali luka lama, dan memberi mereka harapan palsu. Urusannya dengan mereka harus selesai hari ini, di sini, sekarang juga. Ia mengangkat telepon dan menghubungi asistennya. "Rina, tolong siapkan uang tunai 10 juta rupiah dalam sebuah amplop," katanya dengan suara tenang. "Siapkan juga surat perjanjian sederhana yang menyatakan bahwa penerima uang setuju untuk tidak lagi menghubungi saya atau muncul di sekitar properti saya dalam bentuk apapun, selamanya." "Baik, Bu. Setelah itu, tolong kamu sendiri yang antarkan ke depan. Berikan pada mereka," lanjut Zahra. "Dan sampaikan pesan saya persis seperti ini. Ibu Zahra mengirimkan ini bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai uang pesangon. Agar semua urusannya dengan masa lalu bisa dianggap lunas, dan selesai secara profesional." Beberapa menit kemudian, Rina, sang asisten, keluar dari pintu utama, berjalan dengan anggun menuju gerbang. Ia memberikan amplop tebal dan selembar surat itu kepada Nizam dan Ibu Sarah melalui celah gerbang. Ia menyampaikan pesan Zahra kata per kata, dengan nada yang datar dan profesional, seperti seorang petugas bank yang menutup sebuah rekening. Nizam dan Ibu Sarah terpaku. Uang pesangon. Profesional. Kata-kata itu lebih menusuk daripada penolakan manapun. Zahra tidak lagi menganggap mereka keluarga, musuh, atau bahkan kenalan. Di mata Zahra, mereka hanyalah masalah administrasi yang perlu diselesaikan. Sebuah transaksi terakhir untuk menutup sebuah bab yang buruk. Inilah puncak dari karma mereka, menjadi begitu tidak berarti di mata orang yang pernah mereka kuasai sepenuhnya. Mereka mengambil uang itu, menandatangani surat itu dengan tangan gemetar, lalu pergi dengan langkah gontai, dikalahkan bukan oleh amarah, melainkan oleh ketidakpedulian yang mutlak. 1 tahun kemudian,
Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan. Hari itu adalah hari yang cerah. Secerah senyum yang kini selalu terpasang di wajah Zahra. Ia berdiri di atas panggung di sebuah aula hotel bintang 5, di hadapan ratusan tamu undangan, jurnalis, dan pejabat pemerintah. Hari ini adalah peresmian Yayasan Pelita Wijoyo, yayasan yang ia dirikan untuk mewujudkan visi dan impiannya. Zahra, dalam balutan gaun batik modern yang dirancang khusus, tampak begitu berwibawa dan anggun. Ia memegang mikrofon, menatap para hadirin dengan tatapan yang hangat. Di barisan depan, Pak Adnan duduk sambil tersenyum bangga, melihat anak didiknya kini telah benar-benar mekar. Saya berdiri di sini hari ini, mulai Zahra, suaranya jernih dan mantap, bukan sebagai seorang direktur perusahaan, bukan pula sebagai seorang ahli waris. Saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang penyintas, yang pernah merasakan gelapnya keputusasaan. Yayasan Pelita Wijoyo didirikan di atas sebuah keyakinan sederhana. Lanjutnya, bahwa tidak ada satu perempuan pun di dunia ini yang pantas hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Yayasan ini akan menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan rumah, menjadi suara bagi mereka yang suaranya dibungkam, dan menjadi pelita bagi mereka yang jalannya digelapkan oleh kekerasan. Kami akan memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan yang terpenting, sebuah kesempatan kedua. Pidatonya disambut oleh tepuk tangan yang meriah. Ia tidak menyebutkan masa lalunya secara detail, namun semua orang bisa merasakan ketulusan dan kekuatan di balik setiap katanya. Ia telah berhasil mengubah lukanya menjadi sumber kekuatan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia telah menyalurkan kekayaan warisannya, menjadi sebuah legasi kebaikan yang akan hidup jauh melampaui usianya. Di sudut lain kota, di sebuah warung Tegal yang sempit dan ramai, pemandangan yang sangat berbeda tersaji. Nizam dan Ibu Sarah duduk berhadapan di sebuah bangku kayu panjang yang lengket. Di antara mereka hanya ada 2 piring nasi dengan lauk seadanya. Uang pesangon dari Zahra sudah lama habis, digunakan untuk membayar sisa utang dan bertahan hidup seadanya. Kini mereka kembali ke titik nol. Nasinya tambah lagi, Mas? Tanya pemilik warung. Tidak usah. Uang dari mana? Bentak Ibu Sarah, melampiaskan kekesalannya pada orang yang salah. Coba kalau dulu ibu tidak serakah, kita pasti sedang makan di restoran mahal sekarang. Sahut Nizam dengan nada dingin, mengunyah tempe oreknya dengan kasar. Salahmu sendiri jadi laki-laki tidak becus, balas Ibu Sarah. Pertengkaran itu terus berlanjut. Sebuah musik latar yang menyedihkan bagi kehidupan mereka yang menyedihkan. Mereka terjebak dalam lingkaran setan penyesalan dan saling menyalahkan, sebuah penjara yang mereka bangun sendiri batu bata demi batu bata dengan keserakahan dan kekejaman mereka di masa lalu. Karma mereka bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan mereka untuk menemukan kedamaian, selamanya dihantui oleh bayangan, bagaimana jika. Keesokan paginya, fajar menyingsing di ufuk timur, menebarkan cahaya keemasan yang lembut ke seluruh kota. Di balkon kamarnya yang luas, Zahra berdiri sambil memegang secangkir teh melati hangat. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Ia menatap matahari terbit, merasakan kehangatannya menyentuh kulitnya. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan kedamaian yang mendalam. Ia memikirkan rencananya hari ini, mengunjungi rumah aman pertama milik yayasannya, bertemu dengan para perempuan hebat yang sedang berjuang menata kembali hidup mereka. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, bebas, dan penuh harapan. Balas dendam terbaik bukanlah melihat musuhmu jatuh dan menderita, melainkan terbang begitu tinggi hingga mereka tak lagi terlihat dari duniamu. Zahra telah menemukan fajarnya sendiri, sebuah fajar yang ia ciptakan dari puing-puing masa lalunya. Ia telah membuktikan bahwa hati yang paling lembut dan tulus sekalipun, bisa belajar untuk menjadi sekuat dan semurni baja, bersinar terang di bawah cahayanya sendiri. Perang telah usai, dan ia telah memenangkannya dengan cara yang paling sempurna, dengan menemukan kebahagiaannya. Dan kebahagiaannya. Dan kebahagiaannya. Dan kebahagiaannya. Dan kebahagiaannya. Dan kebahagiaannya.